Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan review jurnal demi pemenuhan tugas mata kuliah kimia membran. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama kelompok 3. Yang pertama, Reli Gundabano dengan NPM 52180022, Lucy Tania Kevi dengan NPM 52180003. Yang ketiga, Abraham Fai dengan NPM 52180076. Yang keempat, Lorenzo Pesores dengan NPM 52190070. Yang kelima, Henisan Florida BT dengan NPM 52190068. Jurnal rujukan aplikasi membran siolit oleh Dendi Satria Agung. Pendahuluan material siolit. Siolit adalah zat yang terdiri dari aluminium, silikon, dan juga oksigen. Siolit memiliki struktur berpori dan beberapa siolit yang natural bersifat hidrofilik. Sedangkan beberapa siolit sintesis mempunyai sifat hidrofobik. Jika kandungan silika lebih tinggi daripada aluminium, maka siolit akan cenderung hidrofobik. Pada dasarnya, siolit hidrofobik memerlukan sintesis lebih lanjut karena secara natural tidak tersedia. Ini adalah merupakan gambar struktur berpori dari siolit. Karena struktur berpori, siolit sering digunakan sebagai alat pemisah suatu zat dari zat yang lain yang molekulnya lebih kecil dan lebih besar sehingga dapat diakomodasi pemisahannya oleh struktur pori siolit. Yang kedua adalah karakterisasi dan manfaat material siolit. Yang pertama, sebagai penyeleksi dalam pertukaran ion. Ini merupakan gambar dari interaksi modifikasi magnetik terhadap siolit. Interaksi modifikasi secara kimiawi pada saat siolit dimodifikasi menggunakan magnetik dapat dilihat pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan mekanisme yang terjadi pada proses modifikasi berlangsung melalui tahapan pertukaran kation pada magnetik sehingga terbentuk monolayer antara siolit dan magnetit pada permukaan siolit. Modifikasi dengan menggunakan magnetit menghasilkan siolit dengan karakteristik yang mampu menjerap ion klorida. Yang kedua itu dapat menjadi katalis siolit yang bersifat asam. Siolit ini merupakan zat yang menstabil dalam keadaan tertentu. Dia bisa stabil pada pH dan temperatur tertentu. Yang berikut dapat digunakan sebagai pemisah gas. Membran ini banyak digunakan untuk memisahkan alkohol dan air. Yang berikut, material solid dapat digunakan sebagai membran reaktor. Yang berikut, membran solid dapat digunakan sebagai proteksi korosi dan coating. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai sensor. Yang berikut adalah sintesis siolit dari abu batubara. Siolit ini kita dapat sintesis dari batubara. Sintesis siolit dari batubara bisa kita lakukan dengan metode alkali hidrotermal. Yang pertama, preparasi dilakukan pada abu layang yang telah direflux dengan HCl 1 molar dan tanpa reflux. Yang berikut, kita tambahkan pelarut NaOH dengan konsentrasi molar sebanyak 2 molar
3 molar, 4 molar. Selanjutnya kita akan campur dengan abu layang batu bara sebanyak 10 ml. Selanjutnya dipanaskan dalam oven pada temperatur 120 hingga 1600 derajat Celcius. Nah, kita akan dapatkan zeolit sintesis. Nah, zeolit sintesis ini akan kita uji dengan spektroskopi inframerah. Yang kedua, difraksi sinar X. Dan yang terakhir adalah SEM. Selanjutnya adalah penjelasan sintesis zeolit dari abu batu bara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Tania Kevi dengan NPM 52180003. Langsung saja kita masuk pada slide yang berikut, yaitu sintesis zeolit dari batu bara. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi NaOH, temperatur dan waktu produksi alkali hidrotermal abu batu bara berpengaruh terhadap karakteristik produk zeolit yang dihasilkan. Temperatur yang cukup untuk proses hidrotermal yang optimal ada pada rentangan 140–160 derajat Celcius. Kenaikan temperatur menyebabkan kristalinitas produk zeolit yang dihasilkan meningkat. Produk sintesis hidrotermal dari abu layang adalah berupa senyawa silika alumina yang merupakan campuran dari beberapa kristal seperti zeolit P, zeolit Y, sodalit, mulit, dan quartz. Yang berikut tabel komposisi oksidasi batu bara. Teman-teman bisa lihat pada slide tabel komposisi oksidasi batu bara. Selanjutnya, cara aplikasi dan mekanisme kerja zeolit. Sifat terpenting zeolit adalah memiliki kapasitas tukar kation atau KTK yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk menyerap ion amonium, dan memiliki struktur berpori yang unik. Karakteristik zeolit tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegunaan bagi pertanian, seperti bahan pembena tanah, pupuk lepas lambat nitrogen, dan media pertumbuhan bagi tanaman perkebunan. Sebagai bahan pembena tanah, jumlah zeolit yang perlu diberikan sekitar 10–20 ton hektar atau are. Pada tanah-tanah yang memiliki KTK sangat rendah seperti tanah berpasir, tanah potsolik, dan tanah oksisol, pemberian zeolit sebagai bahan pembena tanah dapat meningkatkan KTK tanah yang dalam jangka panjang dapat mempertahankan kualitas tanah. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila dalam penjelasan ini ada beberapa bagian penjelasan yang kurang lengkap atau tidak sesuai, mohon dimaklumi, dan kami membutuhkan kritik dan saran demi pengembangan tugas-tugas selanjutnya agar lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.